Oke, sudah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran, boleh ada teman-teman yang mau memimpin belajar, doa belajar? Ayo, masih ingat ya? Oke, boleh. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya Bapak sudah sampaikan ya, bagaimana sebentar sedang sebentar ya, ini sedang diputar video, mudah-mudahan lancar ya Bapak. Di tahun ke-6 setelah hijrah, tepatnya pada bulan Zulqa'dah. Kita lihat video dulu ya. Nanti setelah itu suara Bapak putus-putus nggak? Iya. Putus ya? Oke. Bentar. Enggak. Oke. Sambilan teman-teman melihat video dulu, menyimak. Nanti setelah itu baru kita bahas. Di tahun ke-6 setelah hijrah, tepatnya pada bulan Zulqa'dah, Nabi Muhammad SAW bersama dengan sahabat karena ingin melaksanakan umroh, banyakkan dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW membawa serta istrinya, Ummahatul Mukminin Ummu Salamah. Saat tiba di Dzul Hulaifah, sebuah tempat di dekat kota Mekah, Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersiap untuk berihram, tanda pada hewan-hewan yang akan mereka sembelih nantinya. Namun, niat berumrah tersebut mendapatkan halangan dari kaum Quraisy yang mengira rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka pun bersiap-siap untuk menghadapi serangan kaum muslimin. Setelah mengetahui maksud kaum muslimin yang sebenarnya dan melakukan negosiasi antara utusan kaum Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW, maka terjadilah sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian itu adalah pihak Mekah dan Madinah mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian kaum muslimin harus menunda umroh yang akan mereka laksanakan. Mereka diperbolehkan memasuki kota Mekah pada tahun berikutnya, tetapi dengan syarat tidak bisa membawa senjata, kecuali pedang yang disarungkan serta senjata yang bisa dibawa oleh para pengembara. Penduduk Mekah yang bepergian ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Penduduk Madinah yang bepergian ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Selain penduduk Mekah dan Madinah, mereka dibebaskan untuk memilih akan berpihak ke Mekah atau Madinah. Kesepakatan ini disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak boleh ada pengkhianatan atau pelanggaran. Usai kesepakatan tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih hewan yang mereka bawa dan bercukur. Namun, para sahabat yang merasa kecewa karena tidak dapat memasuki kota Mekah hanya berdiam diri. Mereka merasa enggan untuk melaksanakan perintah tersebut.
sebagai protes atas kesepakatan yang mereka nilai tidak adil karena merugikan kaum muslimin. Melihat sikap para sahabat, Nabi Muhammad SAW pun masuk menemui Ummu Salamah. Beliau kemudian menceritakan kegundahannya akibat sikap para sahabatnya. Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau ingin mereka melakukan apa yang kau perintahkan, maka bangkitlah sekarang. Keluarlah, lalu jangan berbicara pada siapapun, hingga engkau menyembelih hewan dan memanggil seseorang untuk mencukur rambut." Nabi Muhammad SAW pun mengikuti usulan tersebut. Beliau keluar dan tidak berbicara sepatah kata pun. Kemudian menyembelih hewan dan meminta seseorang untuk mencukur rambut beliau. Sahabat yang melihat hal tersebut serta merta ikut bangkit dan melakukan perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Seketika suasana berubah menjadi riuh karena semuanya bergegas menyembelih hewan sembelihannya serta bergegas saling mencukur satu sama lain. Sedemikian riuhnya suasana itu hingga digambarkan bahwa seolah-olah mereka akan saling membunuh karenanya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalian semua adalah pemimpin dan yang bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Maka seorang pemimpin besar yang memelihara manusia bertanggung jawab atas mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin untuk keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka. Adapun wanita bertanggung jawab memelihara anggota keluarga suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas mereka. Hamba sahaya memiliki tanggung jawab untuk memelihara kekayaan tuannya dan bertanggung jawab atas hal itu. Ketahuilah bahwa setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan setiap orang di antara kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Ketahuilah, seorang pemimpin akan ditanyai tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya dan apa yang dipimpinnya. Sesungguhnya, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia, termasuk penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah dan menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan tugas sebagai pemimpin yang baik. Jalan menuju jannahnya akan terbentang. Bila mengkhianati tanggung jawab yang ada, jalan menuju neraka juga terbentang luas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi kita sudah menyimak bagaimana tentang isi perjanjian Hudaibiyah. Di minggu yang lalu juga Bapak sudah sampaikan. Silakan teman-teman dibuka buku paketnya dahulu di halaman ke-22. Nah, buku paketnya di halaman ke-22. Boleh Muhammad Rifkilianto silakan dibuka. Ya, Novita silakan dibuka, Ihsan silakan dibuka. Halaman ke-22. Sudah? Oke, baik. Jadi pada saat itu Rasulullah bersama para kaum muslimin, ya, jadi kaum muslimin ini sudah banyak yang menyatakan diri masuk Islam. Bahkan Rasulullah beserta 1.400 pasukan ya ingin datang ke kota Mekah untuk apa, Pak? Ya, untuk beribadah. Ya, untuk pergi haji, untuk beribadah kepada Allah, untuk mendatangi Ka'bah Al-Mukarramah. Ya. Namun ketika Rasulullah bersama 1.400 pasukan untuk ketika datang ke Ka'bah Al-Mukarramah, ternyata Rasulullah dianggap ingin menyerang kaum kafir Quraisy, dianggap ingin berperang dengan kaum kafir Quraisy. Ya. Nah, sehingga pasukan kaum kafir Quraisy ini bersiap-siap ya untuk berperang dengan Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah beserta 1.400 pasukan kaum muslimin ini bukan mau berperang, tapi mau beribadah kepada Allah, tapi mau berhaji, melaksanakan ibadah haji. Ya, sehingga kaum kafir Quraisy ini mereka berusaha untuk menghalang-halangi Rasulullah, untuk mencegah Rasulullah beserta pasukan kaum kafir Quraisy, ya. Untuk apa, Pak? Ya, untuk mencegah agar Rasulullah itu tidak datang ke Ka'bah Al-Mukarramah. Ya, namun ketika dicari oleh pimpinan Khalid bin Walid, oleh pimpinan kaum kafir Quraisy, ternyata Rasulullah tidak ditemukan. Ya, itulah strategi yang Rasulullah lakukan. Nah, kemudian
akhirnya ketika Rasulullah beserta para pasukan kaum kafir Quraisy, ya mereka beristirahat terlebih dahulu, kemudian mengutus satu orang. Ya, jadi satu orang diutus. Ya, di antaranya siapa Pak yang diutus? Yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diutus ke kota Mekah. Ya, untuk apa? Untuk menginformasikan, untuk memberikan kabar kepada kaum kafir Quraisy kalau kaum muslimin datang ini bukan buat berperang, ya, bukan buat bertarung, bukan, tapi karena Rasulullah beserta kaum muslimin ingin melaksanakan ibadah haji. Ya, ibadah haji. Ibadah haji biasanya kapan? 1 tahun sekali. Ya, ibadah haji itu dilakukan 1 tahun sekali. Nah, akhirnya ketika utusan dari Rasulullah yaitu Utsman bin Affan datang ke pasukan kaum kafir Quraisy, ternyata Utsman bin Affan ini diculik, teman-teman. Ya, Utsman bin Affan ini diculik oleh pasukan kaum kafir Quraisy. Tentu Rasulullah sangat geram. Rasulullah karena mencintai Utsman bin Affan sehingga Rasulullah membuat sebuah perjanjian dengan seluruh pasukan, ya, dengan seluruh pasukan kaum muslimin untuk apa? Untuk setia pada Rasulullah. Ya, sehingga sehingga pasukan kaum Quraisy itu semakin takut, semakin gentar dengan kesetiaan kaum muslimin kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah beserta pasukan kaum muslimin semakin hebat, ya, karena mereka membuat perjanjian yang kuat, ya, yaitu perjanjian kesetiaan kepada Rasulullah. Ya, sehingga setelah itu apa yang terjadi? Ternyata kaum kafir Quraisy mendengar bahwasanya pasukan kaum muslimin telah berjanji untuk setia kepada Rasulullah, maka mereka takut. Ya, mereka takut. Akhirnya mereka mengembalikan lagi Khalifah Utsman bin Affan. Mengembalikan lagi Utsman bin Affan. Ternyata yang informasinya sebelumnya bahwasanya Utsman bin Affan itu dibunuh, itu hanya hoak. Ya, hanya berita bohong. Hanya buat nakut-nakutin Rasulullah. Ya, tapi Rasulullah nggak gentar, Rasulullah nggak takut. Bahkan Rasulullah beserta kaum muslimin, pasukan kaum muslimin semakin kuat. Ya, sehingga disinilah terjadi yang namanya musyawarah. Kalau teman-teman sudah menyimak video yang Bapak kirim di pertemuan kemarin, yang mana kaum kafir Quraisy mengutus satu orang, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah untuk membuat sebuah perjanjian. Apa itu perjanjiannya, Pak? Yaitu perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian apa? Hudaibiyah. Coba bareng-bareng. Hudaibiyah. Hudaibiyah. Oke, apa itu perjanjian Hudaibiyah? Adalah perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum musyrik, dengan orang-orang kafir. Ya. Jadi inilah perjanjian yang mereka buat, ya, yang mereka setujui secara bersama-sama. Nah, adapun isi dari perjanjian Hudaibiyah, coba Bapak minta satu orang untuk membaca. Yang pertama, yaitu silakan Cinta Bahagia untuk isi perjanjian Hudaibiyah yang pertama. Di unmute dulu ya suaranya. Di halaman 23. Ada? Yang perjanjian Hudaibiyah yang sebelah kanan atas. Oke, silakan dibaca. Nomor 1, boleh. Cinta Bahagia. Gencatan senjata selama 10 tahun. Tiada permusuhan dan tindakan buruk terhadap masing-masing dari kedua belah pihak selama masa tersebut. Oke, baik. Jadi yang pertama, perjanjian yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy bersama kaum muslimin, yaitu tidak melakukan pertempuran, tidak melakukan peperangan selama 10 tahun. Ya, jadi mereka gencatan senjata. Senjatanya pokoknya disimpan masing-masing. Ya, nggak boleh ada yang dikeluarkan, nggak boleh adanya terjadi peperangan. Ya, jadi mereka sama-sama menjaga untuk 10 tahun ke depan. Ya, jadi tidak ada terjadi peperangan, mereka masing-masing untuk menyimpan senjata-senjata mereka. Ya, jadi tidak ada permusuhan, tidak ada tindakan ataupun pertempuran, tidak ada peperangan.
Ya, mereka setuju ya untuk 10 tahun ke depan tidak akan terjadi hal tersebut. Nah, itu perjanjian yang pertama. Adapun yang kedua boleh disampaikan Muhammad Alif. Tolong dibaca. 2. Siapa yang datang dari kaum musyrik kepada Nabi tanpa izin keluarganya harus dikembalikan ke Mekah. Tetapi bila ada di antara kaum muslim yang berbalik dan mendatangi kaum musyrik, maka ia tidak akan dikembalikan. Oke, baik, makasih. Nah, yang bagian kedua ini agak sedikit merugikan kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena kalau ada pasukan kaum Quraisy yang datang ke kaum muslimin, yang datang ke wilayah kaum muslimin, maka kaum Quraisy itu yang datang ke kaum muslimin harus dikembalikan. Ya. Namun sebaliknya, kalau ada kaum muslimin kemudian datang kepada kaum Quraisy, kepada pasukan kaum Quraisy, maka itu tidak boleh dikembalikan. Jadi tentu hal ini merugikan kaum muslimin. Tapi apakah Rasulullah menolak perjanjian ini? Tidak, teman-teman. Rasulullah tetap menerima perjanjian ini karena Rasulullah tahu nanti ke depannya perjanjian-perjanjian ini sangat banyak menguntungkan, sangat banyak kebaikan yang bakal kaum muslimin terima di masa yang akan datang. Nah, itu perjanjian yang kedua. Jadi kalau ada kaum kafir Quraisy datang kepada kaum muslimin, datang kepada Rasulullah, maka harus dikembalikan. Namun sebaliknya, kalau ada kaum kafir Quraisy datang, tadi apabila ada kaum Quraisy datang kepada Rasulullah, maka harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang Muslim datang kepada kaum kafir Quraisy, maka tidak boleh dikembalikan. Ya, itu perjanjian yang mereka buat, ya, terutama yang orang kaum kafir Quraisy buat. Oke, yang ketiga boleh dibaca. Saudari Nawal, Salsabila. Diaktifkan dulu, oke. Diperkenakan siapa saja di antara suku-suku Arab untuk mengikat perjanjian damai dan menggabungkan diri kepada salah satu dari kedua pihak. Ketika itu suku Khuza'ah menjalin kerja sama dan mengikat perjanjian pertahanan bersama dengan Nabi Muhammad SAW dan Bani Bakar memihak kaum musyrik. Oke, baik. Terima kasih Nawal. Jadi perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwasanya suku Arab itu, ya, di bangsa Arab itu banyak suku-suku, banyak kelompok-kelompok. Nah, isi perjanjian yang ketiga yaitu bahwasanya setiap kelompok yang ada di Arab, setiap suku yang ada di Arab, ya, itu mereka dapat bergabung dengan kelompok Muslim atau dengan kelompok kafir Quraisy. Ya, jadi mereka bebas untuk memilih salah satu. Ya, nah di antaranya tadi yang dibacakan suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini bergabung kepada kelompok Rasulullah, kelompok kaum Muslimin. Sedangkan Bani Bakar, ya, ini bergabung dengan kelompok kaum Quraisy, bergabung dengan kelompok kaum musyrikin. Ya, jadi mereka berpisah. Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin, sedangkan Bani Bakar bergabung dengan kaum Quraisy. Jadi ini salah satu perjanjiannya, yaitu setiap suku bebas bergabung dengan kelompok-kelompoknya. Ya, setiap suku atau setiap bani mereka dapat bergabung, mereka dapat berdamai kepada salah satu dari kedua belah pihak itu, antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Nah, adapun yang keempat boleh dibaca oleh saudari Putri Nur Fajriah. Diaktifkan dulu, unmute. Oke, sip. Tahun ini Nabi Muhammad SAW dan rombongan belum diperkenankan memasuki Makkah. Tetapi tahun dapat dan dengan syarat hanya bermukim 3 hari tanpa membawa senjata kecuali pedang tidak dihunus. Oke, baik. Jadi teman-teman, ketika Rasulullah bersama 1.400 pasukan kaum muslimin
yang tadi Bapak sampaikan, udah datang ke kota Mekah, udah pengen beribadah di kota Mekah untuk beribadah haji. Tapi isi perjanjian ini ternyata Rasulullah beserta pasukan kaum muslimin ini diminta untuk kembali, diminta untuk balik lagi ke Madinah. Jadi untuk tahun itu nggak boleh untuk melaksanakan haji. Kapan Pak? Diperbolehkannya tahun depan. Ya, bayangkan bagaimana kesabaran Rasulullah. Bayangkan bagaimana kesabaran kaum muslimin. Ya, harus dipending, diundur dengan perjanjian tersebut selama 1 tahun untuk beribadah. Ya, beliau sudah sampai di kota Mekah, udah tinggal beribadah haji di kota Mekah tersebut, tapi diminta untuk kembali lagi. Ya, itulah kesabaran Rasulullah sangat luar biasa, serta kesabaran kaum muslimin juga sangat luar biasa. Nah, bagaimana Pak solusinya? Jadi mereka itu diperbolehkan pada tahun yang akan datang. Ya, kaum muslimin boleh pergi haji pada tahun yang akan datang. Tapi dengan catatan, hanya 3 hari. Hanya 3 hari. Ya, bayangkan 3 hari. Di kota Mekah hanya 3 hari. Dengan perjalanan yang cukup panjang. Ya, tapi di sana hanya boleh tinggal selama 3 hari. Ya, nah, kalau kita di Indonesia, teman-teman, untuk kita melaksanakan haji itu, yang Bapak ketahui sebelumnya itu, hampir habis 40 sampai 60 juta satu orang. Ya, ketika Alif nih, Alif mau pergi haji, ya, itu uang yang harus dihabiskan, yang harus dibayar untuk melaksanakan ibadah haji, baik Alif naik pesawatnya, maupun nanti mode transportasinya di sana, kemudian hotelnya, tempat ibadah, semua pokoknya ketika berada di ketika melaksanakan haji itu kurang lebih habis sampai 40 dan 60 juta. Dan itu perjalanannya untuk pesawat cepat ya, 1 sampai 2 hari. Nah, sedangkan bagaimana bayangkan Rasulullah beserta pasukan dari kota Madinah ke kota Mekah sudah berjalan selama berhari-hari. Ya, ternyata setelah sampai di sana, setelah sampai di kota Mekah, diminta untuk kembali lagi. Ya, diminta di tahun ini nggak boleh, tapi bolehnya di tahun yang akan datang, namun hanya 3 hari aja. Setelah 3 hari harus kembali lagi. Nah, namun Rasulullah apakah menerima? Tentu Rasulullah menerima, karena Rasulullah lebih mengutamakan kedamaian. Ya, walaupun kaum muslimin banyak yang menolak atas perjanjian itu, tapi Rasulullah paham bahwasanya banyak kebaikan yang akan diterima oleh kaum muslimin. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah menerima, kemudian kaum muslimin juga tidak boleh membawa senjata apapun kecuali pedang yang tidak dihunus. Ya, maksudnya pedang yang tadi ya ditutupi ya, atau tidak dipertajam. Ya. Oke, adapun yang kelima, boleh dibacakan oleh Saudari Sekar Syarifah. Perjanjian ini diikat atas dasar ketulusan dan kesediaan penuh untuk melaksanakannya, tanpa penipuan atau penyelewengan. Oke, jadi kedua-duanya ini mereka tulus, kaum muslimin berusaha untuk tulus karena mengikuti Rasulullah. Ya, jadi tentu kaum muslimin itu merasa sedih di awal, tapi mereka paham bahwasanya Rasulullah adalah orang yang cerdas. Rasulullah menerima perjanjian itu pasti memiliki alasan utama. Oke, sekarang Bapak mau tanya ke teman-teman, kira-kira teman-teman kalau membuat perjanjian sama yang lain nih, contoh Rifki Lianto membuat perjanjian dengan Cinta Bahagia, tapi perjanjian itu merugikan satu pihak aja, merugikan Rifki Lianto saja, ya tentu kita bakal menolak, kita bakal nggak mau menerima kalau punya perjanjian, tapi perjanjiannya itu hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Nah, tapi Rasulullah lebih paham, Rasulullah lebih mengetahui kenapa sih Rasulullah tetap menerima. Oke. Nah, adapun disinilah terjadi yang namanya musyawarah. Ya, terjadinya komunikasi, obrolan-obrolan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Seperti halnya teman-teman juga, kita semua sering bermusyawarah. Ya, ketika menetapkan ketua kelas di kelas ya, ketika kita tatap muka atau pembelajaran jarak jauh, maka ada musyawarah. Siapa sih yang menjadi ketua kelas?
pasti ada teman-teman yang diminta untuk menjadi ketua kelas. Siapa sih yang akan bertanggung jawab di bagian bendahara? Nah, ini perlu yang namanya musyawarah. Ya. Seperti halnya Rasulullah juga bermusyawarah. Ya, karena musyawarah itu penting. Karena kita sebagai makhluk sosial, ya, makhluk yang membutuhkan orang lain, ya tentu kita perlu yang namanya musyawarah. Gak boleh kita hanya berpendapat dari kita aja. Ya, kita harus sama-sama berpendapat semuanya. Jadi teman-teman sangat diharapkan ketika bermusyawarah itu bisa aktif. Ya, oke. Akhirnya bagaimana Pak ketika Rasulullah disuruh kembali lagi ke kota Mekah? Ya, ketika Rasulullah kembali ke kota Mekah, alhamdulillah pada tahun yang akan datang, pada tahun setelahnya, 1 tahun setelahnya, sebagaimana diisi perjanjian, ternyata Rasulullah mulai dengan pasukan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji dengan aman, dengan nyaman, tidak ada permusuhan. Ya, walaupun hanya 3 hari, namun malah ya banyak dari kaum Quraisy yang menyatakan diri masuk Islam. Ya, karena melihat bahwasanya Islam benar-benar damai, Islam benar-benar amanah. Ya, bahkan pimpinan-pimpinan dari kaum kafir Quraisy itu banyak yang menyatakan atau masuk ke agama Islam. Inilah yang Rasulullah sudah gambarkan. Kenapa Rasulullah menerima perjanjian itu? Walaupun perjanjian itu merugikan kaum muslimin, tapi Rasulullah lebih paham mengapa sih Rasulullah menerima perjanjian itu? Karena banyak kebaikan untuk kaum muslimin itu sendiri. Ya, untuk kaum muslim itu sendiri. Salah satunya ya tadi ternyata malah banyak yang masuk agama Islam, menyatakan diri masuk Islam. Bahkan pimpinan-pimpinan dari kaum kafir Quraisy, Khalid bin Walid, Amr bin As, mereka masuk agama Islam. Masya Allah. Itulah yang Rasulullah SAW ketahui bahwasanya kenapa Rasulullah menerima perjanjian tersebut. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, di sini ada 1, 2, 3, berapa orang nih? Ada 23 orang. Nah, setelah ini Bapak membagikan kalian ke dalam sebuah grup-grup. Ya, jadi grup-grup di Zoom juga. Nah, Bapak minta, karena tadi kita membahas seputar bagaimana Rasulullah bermusyawarah. Bermusyawarah itu membuat kesepakatan bersama, ya, membuat kesepakatan bersama, bareng-bareng. Nah, sehingga setelah ini Bapak akan membuat room. Ya, jadi teman-teman tunggu aja. Nanti Bapak masukkan 5 orang. Ada yang 5, ada yang 6 orang. Nanti di situ kalian musyawarah. Kalian ngobrol dengan teman-teman kalian, aktifkan videonya, audionya. Apa yang dibicarakan? Ya, pilih siapa pemimpin kalian. Ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nanti Bapak buat 4 kelompok. Ya. Jadi nanti Bapak masukkan. Nah, teman-teman pilih siapa yang kira-kira akan menjadi ketua kalian. Kemudian kalian musyawarahkan dulu. Ya. Oh, saya mau tuh si Rehana Kamila, Mikaila jadi ketuanya. Ntar teman-teman ada yang, oh saya menolak karena begini. Oh iya saya menerima gitu. Jadi teman-teman musyawarah, apa yang dibicarakan? Yaitu bagaimana kalian membicarakan seputar ketua kelas atau ketua kelas yang kalian pilih. Ya, oke. Sebentar, Bapak buat dulu jadi 4 grup. Tunggu ya. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Oke. Sebentar. Di sini yang belum bergabung? Ya, Isan udah? Isan belum ya? Belum. Oke, sebentar Isan.
Sebentar, San, ya sebentar. Isan masuk ke kelompok 4. Kok nama kamu nggak ada, San, ya? Bentar, San. Halo, Vivi. Pak, kalian isi kelompok 1. Ya, kalian komunikasikan kira-kira siapa yang bakal menjadi ketua kalian, ketua kelasnya. Ya, dari kelas 5 nih, kira-kira siapa sih yang kalian ajukan dari ketua kelasnya, terus alasannya kenapa gitu. Ya, kalian musyawarahkan. Teman-teman harus ngobrol semua, harus bicara semua, diaktifkan suaranya. Oke. Ya, udah. Kembali lagi, Bapak mau mendengar gimana hasilnya. Oke? Ditunggu ya, ini kelompok 1. Oke, ditunggu. Ngobrol aja nggak apa-apa. Oke, baik. Halo teman-teman. Nah, kok diem aja? Oke, setelah ini silakan teman-teman musyawarahkan secara bersama-sama. Jadi di sini ini kelompok 2, teman-teman ada 9 orang. Nah, kira-kira teman-teman dimusyawarahkan. Siapa sih ketua kelas kalian? Terus kenapa kalian memilih ketua kelas itu? Ya, jadi setelah ini silakan teman-teman semua diaktifkan suaranya, kemudian disampaikan. Ya, siapa nih kira-kira layak untuk menjadi ketua kelas? Kemudian kenapa alasannya? Ya, semuanya diaktifkan ya, audionya. Boleh bicara. Gimana Rifki Rianto? Kira-kira siapa? Oke, kenapa alasannya? Boleh. Ayo, dikomunikasikan bareng-bareng. Kan kita bermusyawarah. Kita perlu yang namanya bermusyawarah. Kita yang perlu namanya ngobrol bareng-bareng, menentukan siapa ketuanya. Oke, Bapak tunggu hasilnya. Bapak ke ruangan sebelah dulu. Ya, ke ruangan yang ketiga. Ditunggu hasilnya. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit nanti saya gabung lagi. Bagaimana teman-teman? Udah ditentukan belum? Kan tadi Bapak minta untuk membuat musyawarah. Buat kira-kira dari teman-teman kelompok ini, siapa ketua kelas kalian? Kemudian kenapa kalian memilih orang tersebut? Jadi ini sama aja kayak kelompok-kelompok kalian di kelas, tapi ini dalam Zoom. Ya, jadi boleh kalian aktifkan suaranya, dikomunikasikan bareng-bareng, disepakati hasilnya bareng-bareng. Oke, Bapak tunggu waktunya 5 menit lagi. Nanti Bapak gabungkan. Nah, oke, silakan ditentukan. Ayo, bagaimana hasilnya? Sudah disepakati belum? Belum, Kang, ada yang mau itu. Ayo dong, dimulai. Kan kita bermusyawarah. Nggak apa-apa, kira-kira dari teman-teman semua, siapa nih ketua kelasnya? Kita nyampain aja. Seperti halnya ketika kita membuat kelompok di kelas. Nah, ini kelompok-kelompok kalian nih di kelas. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit. Kira-kira teman-teman siapa sih yang teman-teman ajukan untuk menjadi ketua kelas? Kemudian kenapa teman-teman memilih dia buat menjadi ketua kelas? Oke, boleh. Ayo dipancing. Kalau Nawal, kira-kira siapa yang menurut Nawal dijadikan ketua kelas?
Ayo. Ayo boleh. Silakan. Nggak apa-apa pendapat kamu aja. Halo Nawal. Oke, Putri Nur Fajria gimana? Kira-kira Nawal, Pak. kenapa? Kenapa dipilih Nawal? Karena ayo nggak apa-apa disampaikan aja. Kan pasti Putri Nur Fajria punya alasan. Wah Nawal, karena Nawal orangnya disiplin, semangat atau apa gitu. Disesuaikan dengan kenyataannya. Kenapa Putri Nur Fajria memilih Nawal? Oke, ditunggu dulu Ihsan. Kira-kira siapa yang layak menjadi ketua kelas? Bareng-bareng. Boleh yang ada di grup ini, boleh yang di luar. Boleh. Boleh yang teman kalian kelas 5. Siapa Ihsan? Saya setuju Nawal juga. Kenapa? Saya setuju Nawal juga. Kenapa Nawal juga dipilih? Kenapa sebabnya? Ihsan, boleh. Karena dia orangnya disiplin. Azahra, siapa kira-kira yang layak untuk menjadi ketua kelas di kelas 5? Nggak tahu, Pak. Kenapa? Kok bisa nggak tahu? Tahu. Hah? Nggak tahu. Pilih dulu. Jafar, kira-kira siapa yang layak untuk menjadi ketua kelas? Menurut kamu Jafar, boleh diaktifkan suaranya. Siapa? Nawal, Pak. Nawal juga. Oke, baik. Bapak tunggu 2 menit lagi. Kalian buat kesepakatan, kira-kira siapa sih yang layak menjadi ketua kelas? Kalian bermusyawarah, ngobrol aja dulu bareng-bareng. Nanti 2 menit lagi Bapak gabungkan semuanya. Nanti Bapak mau mendengar hasilnya seperti apa. Oke. Ngobrol aja ya, dibuka audionya, suaranya. Bagaimana hasilnya? Sudah belum? Sudah. Ya. Benar ya? Sudah ya? Ya. Benar hasilnya sudah ya? Belum, Kak. Ayo. Ayo disepakati bareng-bareng. Kira-kira menurut Hafiz, siapa yang layak menjadi ketua kelas? Menurut Hafiz? Siapa? Ilham. Kenapa Ilham? Kenapa Ilham? Boleh disampaikan alasannya? Nggak tahu. Api saya. Oke, Pratama kira-kira siapa? Ilham. Enggak. Ini ikut-ikutan aja atau benar-benar? Bener, Ilham. Bener. Oke, menurut Vivi gimana Vivi? Siapa yang pantas? Ilham sih, Kak. Saya nggak mau, Kak. Iya. Oke, ini kita hanya bermusyawarah ya. Kita hanya bermusyawarah, hanya kita ngobrol-ngobrol. Ya, kira-kira bagaimana sih kalian menentukan? Oke, 1 menit lagi nanti Bapak gabungkan dengan yang lain. Oke. Ditetapkan hasilnya. Bagaimana hasilnya? Sudah disepakati belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Coba Bapak mau nanya ke Putri Aira. Kira-kira kalau menurut Putri Aira yang layak menjadi ketua kelas siapa? Alif. Kenapa Alif? Boleh ada yang ngasih alasan? Karena dia itu setiap kali dikasih pertanyaan langsung jawab. Oke, baik, makasih. Ada lagi? Alif. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Tadi dari Siti Kisanti sudah. Karena setiap dikasih pertanyaan dijawab. Kemudian Wah, Ibu. Orangnya pujam. sama aja, kita semua sama. Yang membedakan apa? Ketakwaan kita pada Allah. Ya, ibadah kita kepada Allah. Itu yang membedakan kita semua. Allah menjadikan kita dengan bermacam-macamnya. Ya, Sube. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang sawo matang. Ya, tapi semua itu tidak menjadi penilaian Allah. Yang jadi penilaian Allah itu bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Ya, oke, baik, gak apa-apa, Sube, makasih.
Sudah ya, sudah disepakati ya. Baik, setelah ini Bapak gabungkan semuanya. Bentar. Oke, sudah pada kembali kan? Oke. Ayo kambing kembali. Ayo kembali lagi. Sip, alhamdulillah. Teman-teman sudah kembali lagi sebagian besar. Sebentar, kita tunggu 20 detik lagi. Belum, Kak. Kenapa? Banyak yang belum keluar. Ya, ini masih proses pelan-pelan. Ini 9, 8, 7. Oke, sudah pada keluar ya? Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak mau mendengar hasilnya seperti apa? Tadi kan kita belajar tentang musyawarah. Tentang bagaimana kita menetapkan hasil dari teman-teman yang tadi sudah Bapak buat kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3. Coba dari kelompok yang 1, tadi siapa hasilnya? Ayo. Tadi yang kelompok Muhammad Rifki Lianto, Hafiz. Siapa hasilnya? Jadi tadi dari kelompok yang Muhammad Hafiz, Pratama. Coba angkat tangan tadi siapa aja? Boleh? Yang tadi satu kelompok, angkat tangan. Oke, Vivi, kemudian Bilqis, Nur Firda, Sekar. Nah, itu tadi hasilnya siapa? Ilham. Oke, tadi yang kelompok Ihsan dan teman-teman, siapa aja Ihsan tadi kelompoknya? Yang tadi kelompoknya Ihsan siapa aja? Ihsan, yang ada Ihsan. Siapa aja Ihsan? Nawal, Putri. Oke, Nawal. Itu Jafar sama Ajis. Oke. Sama Kayla. Siapa tadi hasilnya? Yang layak untuk menjadi ketua kelas 5. Siapa? Ihsan. Disepakati. Nawal aja sih. Oke, baik. Terus kelompok yang terakhir tadi, yang ada Rehana dan teman-teman. Siapa aja tuh? Boleh angkat tangan tadi. Rehana, kemudian tadi siapa lagi? Alif, Sube. Nah, siapa yang disepakati untuk menjadi ketua kelas? Alif. Oke, Alif. Jadi, tadi teman-teman banyak pendapatnya ya. Jadi kelompok pertama tadi menganggap bahwasanya Ilham yang layak menjadi ketua kelas. Kemudian tadi kelompok kedua yang layak menjadi ketua kelas adalah Nawal, Salsabila. Kelompok ketiga tadi yang berhak menjadi ketua kelas adalah Alif. Nah, inilah yang namanya sebuah demokrasi, sebuah musyawarah. Jadi suara kita semua itu penting, teman-teman. Teman-teman itu perlu bersuara. Teman-teman itu perlu menyampaikan. Ya, teman-teman itu perlu menyepakati bersama antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh egonya berlebihan, nggak boleh. Nafsunya berlebihan, egonya berlebihan, nggak boleh. Nah, seperti halnya Rasulullah. Rasulullah ketika bermusyawarah dengan kaum kafir Quraisy, Rasulullah juga ya, beliau tidak meninggikan egonya. Beliau tapi apa? Beliau cinta kedamaian. Akhirnya hasil-hasil dari perjanjian Hudaybiyah itu disepakati dan diterima oleh Rasulullah. Walaupun banyak dari isi-isi perjanjian Hudaybiyah itu banyak yang tidak menguntungkan kepada kaum muslimin. Ya, demikian. Oke. Setelah ini Bapak mau memberikan challenge, tantangan untuk satu orang. Ya. Jadi tantangan ini halo? Dengeran? Oke. Waktu itu Bapak sudah bilang untuk yang kaligrafi, kan pernah kalian buat kaligrafi. Ya, nanti Bapak sampaikan
siapa untuk pemenangnya segera. Jadi per kelas nanti Bapak pilih 2 orang untuk yang membuat kaligrafinya baik untuk pelajaran akidah ya. Terus kemudian Bapak lihat apakah ini buatan sendiri atau dibuatkan. Nanti insya Allah segera Bapak sampaikan untuk pemenang-pemenangnya. Semua keren, semua bagus, hasilnya keren-keren, hasilnya bagus-bagus. Tapi dari yang bagus-bagus itu ada yang lebih bagus lagi. Nah, jadi nanti insya Allah segera Bapak informasikan, Bapak kasih tahu untuk pemenangnya siapa saja di kelas 5 ini 2 orang. Ya. Jadi demikian. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ya. Oke, boleh. Oke, boleh. Mungkin ada yang menyampaikan kira-kira apa sih pentingnya musyawarah? Mana? Halo. Apa sih pentingnya musyawarah? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Ya. Jadi pentingnya musyawarah diantaranya agar tetap menjalin silaturahmi. Kemudian kedamaian, sebagaimana Rasulullah berdamai dengan kaum kafir Quraisy. Baik, inilah yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman semua. Untuk hari ini tidak ada tugas. Oke, untuk hari ini tidak ada tugas. Silakan teman-teman bisa dibaca kembali materi kita pada hari ini. Oke, Bapak minta tolong Nawal Salsabila, Muhammad Aziz, Nur Firda, Lubna Malika bisa mengaktifkan video, kita foto bareng. Yuk, 3. Ayo keluar dari goa-goanya, ayo. Oke, belum dibilang, agak sabar. Oke, Nur Firda, Lubna Malika. Oke, baik teman-teman. Ayo bareng-bareng. 3, 2, 1, senyum. Oke, sebentar lagi. Sebentar. Bapak kirim dulu, nanti Bapak. Tuh, bukan foto gaya. Sebentar, sekali lagi, teman-teman. Satu, 2, ayo, 1, 2, 3, senyum. Sebentar, ini ketutup. Yang bawah nggak kelihatan. 1, 2, 3, senyum. Sip. Makasih atas perhatiannya. Makasih sudah bergabung pada Zoom kita pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang tadi Bapak sampaikan bisa difahami bareng-bareng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Semangat diskusinya. Semangat. Jangan lupa absensi diisi ya. Iya. Nggak ada yang diisi. Kacamatanya beli di mana tuh, Kak? Mahal. Kacamata mahal. Ada lagi kalau mau lihat. Bentar. Apa ya? Pesan. Nggak ada tugas sekarang katanya. Ya, jangan lupa ya. Hari ini nggak ada tugas, jadi teman-teman Bapak bingung lagi.